Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi SMA yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 kelas 11 IPA dan IPS. Anak-anak pada pelajaran kali ini di pertemuan ketiga kita akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia itu dapat kita bagi menjadi tiga subpolongan. Jadi yang pertama ini anak-anak diharapkan mampu menjelaskan penyebab pelanggaran HAM. Dan yang kedua anak-anak diharapkan mampu mencari contoh pelanggaran HAM di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah anak-anak diharapkan bisa menjelaskan akibat pelanggaran HAM. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu pelanggaran HAM di Indonesia. Berbicara tentang pelanggaran HAM di Indonesia, Nana, maka disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri seseorang, yaitu egoisme, tingkat kesadaran yang rendah, sikap tidak toleran. Dan faktor eksternal, faktor yang dari luar, itu ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial, dan ekonomi. Anak-anak, ada suatu pernyataan yaitu seorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Berbicara tentang kasus pelanggaran HAM, maka pelanggaran HAM itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Contoh pelanggaran HAM ringan adalah memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, maupun melarang orang lain berpendapat. Sedangkan pelanggaran HAM berat contohnya yaitu kejahatan genosida, kejahatan suatu bangsa untuk memusnahkan bangsa lain, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Kemudian ada sebuah pernyataan, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Maka bisa kita cari contoh yang ada di Indonesia, yaitu peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Trisakti, Timur-Timur pasca jajak pendapat, peristiwa di Adipura Papua. Yang mana ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, TNI Polri terhadap warga sipil. Ini disebabkan adanya miskomunikasi, adanya pihak ketiga atau provokator sehingga akan tergerus keadaan. Ada sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Philip Sukoharjo, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting dalam negara hukum. Jadi anak-anak, kalau kita berbicara negara hukum, maka kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar hak dan kewajiban ini bisa selaras, serasi, dan seimbang. Akibat pelanggaran HAM anak-anak, yang pertama menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Ada rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harga, derajat, dan martabat manusia, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, dan yang terakhir adalah menimbulkan ketidaksejahtera serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Untuk itu anak-anak, saya berpesan agar kita meminimalkan pelanggaran HAM karena siapapun yang menang pasti di situ akan menciptakan sebuah dendam, menciptakan sebuah luka sehingga akan mudah sekali tergores pada suatu saat nanti. Dan yang terakhir anak-anak sebagai refleksi daripada pembelajaran kita kali ini, maka Pak Mungkin akan memberikan tugas cari satu contoh kasus saja pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, kemudian anak-anak tulis di lembar kertas, diupload di Google Classroom, kemudian yang utama adalah cara mengatasinya bagaimana, sehingga anak-anak bisa mengetahui kasus itu, tapi mengetahui juga cara mengatasinya. Terima kasih, tetap semangat, semoga manfaat. Kita harus menghormati hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 kelas 11 IPA dan IPS. Anak-anak, pada pelajaran kali ini di pertemuan ketiga kita akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM di Indonesia itu dapat kita bagi menjadi tiga subkelompok. Jadi yang pertama ini anak-anak diharapkan mampu menjelaskan penyebab pelanggaran HAM. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mencari contoh pelanggaran HAM di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah anak-anak diharapkan bisa menjelaskan akibat pelanggaran HAM. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu pelanggaran HAM. Berbicara tentang pelanggaran di Indonesia, Nana, maka disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri seseorang, yaitu egoisme, tingkat kesadaran yang rendah, sikap tidak toleran. Dan faktor eksternal, faktor yang dari luar, itu ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial, dan ekonomi. Anak-anak, ada suatu pernyataan yaitu seorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Berbicara tentang kasus pelanggaran HAM, maka pelanggaran HAM itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Contoh pelanggaran HAM ringan adalah memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, maupun melarang orang lain berpendapat. Sedangkan pelanggaran HAM berat contohnya yaitu kejahatan genosida, kejahatan suatu bangsa untuk memusnahkan bangsa lain, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Kemudian ada sebuah pernyataan, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Maka bisa kita cari contoh yang ada di Indonesia, yaitu peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Trisakti, Timur-Timur pasca jajah pendapat, peristiwa di Adipura Papua. Yang mana ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, TNI Polri terhadap warga sipil. Ini disebabkan adanya miskomunikasi, adanya pihak ketiga atau provokator sehingga akan perkeruh keadaan. Ada sebuah pernyataan yang dikembangkan oleh Philip Sukoharjo, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting dalam negara hukum. Jadi anak-anak, kalau kita berbicara negara hukum, maka kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar hak dan kewajiban ini bisa selaras, serasi, dan seimbang. Akibat pelanggaran HAM anak-anak, yang pertama menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Ada rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harga, derajat, dan martabat manusia, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, dan yang terakhir adalah menimbulkan ketidaksejahtera serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Untuk itu anak-anak, saya berpesan agar kita meminimalkan pelanggaran HAM, karena siapapun yang menang pasti di situ akan menciptakan sebuah dendam, menciptakan sebuah luka sehingga akan mudah sekali tergores pada suatu saat nanti. Dan yang terakhir anak-anak, sebagai refleksi daripada pembelajaran kita kali ini, maka Pak Mukrim akan memberikan tugas cari satu contoh kasus saja pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, kemudian anak-anak tulis di lembar kertas, diupload di Google Classroom, kemudian yang utama adalah cara mengatasinya bagaimana, sehingga anak-anak bisa mengetahui kasus itu, tapi mengetahui juga cara mengatasinya. Terima kasih, tetap semangat, semoga tetap
Semoga manfaat. Kita harus menghormati hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.